Ya berapa tahun di Unila. Mila tahun 2001 Udah, bergabung dengan Unila. jadi aduh apa eh, sekarang apa wakil dekan satu. Di Awadek 1. Kalau yang budekan dari Komunikasi yang dekan dua. dari administrasi bisnis. hmm, Kalau Wadek 3-nya dari program studi pemerintah. Dulu saya sekolah S2 itu dengan Pak Dedi. Dedi. Dede Hermawan. Ah, Dede ya, Hermawan. ya memang jauh. Dia kan fresh graduate ya. Saya sudah 30-an umur kan. Jadi apa namanya? Ya, Soalnya kalau jadi kasan, yang jadi izin minat. oh, ya. Tes. Satu, satu, dua, tes, satu. Tes, satu, dua, betul? Kurang maju suaranya. Ada namanya beliau sini. Prof izin, Prof nama lengkapnya siapa itu? Sugeng Soeharto. Oh Pak Sugeng, Sugeng Soeharto ya. Profesor Dr. Sugeng Soeharto. Kemarin yang begini Pak Yudhianto. Oh Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini adalah malam yang sangat luar biasa karena ada tamu di hadapan saya. Dia lagi menjalankan tugas, ya, kegiatan rapim, koordinasi, fisik BKS Barat. Beliau adalah dekan Fakultas Ilmu Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini adalah malam yang sangat luar biasa. Kepanggil beliau ini Profesor Soeharto.
Jadi Soeharto presiden kita, kali ini adalah Soeharto profesor yang sangat luar biasa. Barangkali sebelum kita membahas topik yang sangat luar biasa juga, kami izinkan Prof untuk menyapa pemirsa siapa gerangan yang saya hadapi yang luar biasa ini karena tak kenal maka tak sayang. Monggo Prof. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan juga pemerhati dimanapun berada. Sungguh luar biasa kehormatan yang diundang dari Universitas Lampung, ya yang notabene sebagai penyelenggara IKS PTN Barat. Ini suatu hal yang terus terang kehormatan apabila saya menjadi narasumber di acara podcast ini. Saya Sugeng Suharto yang tentunya bagi kita semua untuk daerah di Bengkulu ya banyak yang kenal, tapi untuk Lampung dan yang lainnya maka lewat podcast ini tadi sudah diperkenalkan nama lengkap Profesor Dr. Sugeng Suharto MM MSI, tapi cukup dipanggil Sugeng Suharto begitu sudah bisa menyapa. Saya kira itu terima kasih. Baik Prof. Suatu keniscayaan bahwa sekarang pemerintah merujuk harus efisiensi perjalanan, ya termasuk di dunia kita keseharian pembelajaran ya melalui media. Oleh karenanya, maka transformasi digital di bidang birokrasi itu ya apalagi sekarang geopolitik di Timur Tengah misalnya yang akan mempengaruhi banyak hal terhadap kehidupan kita. Nah, sehingga teknologi juga harus kita gunakan untuk melakukan transformasi terhadap aktivitas keseharian kita. Kira-kira Profesor memandang hal ini itu seperti apa, Prof? Baik, terima kasih Prof. Novarman ya. Kalau kita menanggapi bahwa dalam perkembangan pemerintahan kan menunjuk kepada yang disebut dengan good governance. Jadi pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan yang baik tentunya dengan efisiensi, dengan inovasi, dengan akuntabilitas dan seterusnya. Nah, pada saat ini berkaitan dengan teknologi yang marak, bahkan sampai-sampai menjadi sarana. Termasuk kita podcast ini kan ini satu informasi dan komunikasi. Benar, benar sekali. Nah, pada kesempatan yang seperti itu, maka dalam pengembangan e-government-nya ini sebagai salah satu bagian dari good governance tadi, maka e-government itu merupakan salah satu bentuk dari konsep transformasi. Jadi electronic government maka segalanya harus harus bukan meninggalkan saja tetapi beralih dari masa yang tradisional menuju modern dan modern ini berkembang pada konsep apa yang dimaksud dengan elektronisasi, digitalisasi. Jadi semuanya serba digital. Ya seperti HP ini kan Iya. palu gada. Apa yang lu minta gua ada. Nah, jadi ya semuanya. Maka pemerintahan juga eh, semuanya begitu. Jadi berubah dan ingin menuju kepada eh, bagaimana teknologi sebagai sarana informasi pada masyarakat. Ya, baik, Prof. Jadi pemikiran yang sangat luar biasa ya. Saya sependapat, Prof. Jadi kalau kita memanfaatkan digital ya, electronic governance, maka bukan hanya persoalan efisiensi dari sisi pembiayaan, tetapi efisiensi waktu, kemudian ketepatan sasaran dan lain sebagainya. Contoh sederhana misalnya orang membayar pajak sekarang sudah bisa di rumah.
Mahasiswa untuk mengurus surat izin, cuti, dan lain sebagainya sudah bisa di rumah. Tinggal besok paginya ambil apa namanya bentuk hard copy-nya, kan begitu. Nah, tetapi yang justru kita harus sadari juga, terkadang lompatan penggunaan digital, karena ini persoalan teknologi, itu adalah persoalan kerangka dasar yang harus dipersiapkan terhadap SDM kita, Prof. Ya, Bagaimana kira-kira Prof bisa menjelaskan tentang hal ini? ya, baik. Jadi kembali lagi bahwa transformasi digital ini sesuatu yang mau tidak mau harus terjadi. Perkembangan yang mulai dari era 1.0, Ya, 2.0, 3.0, bahkan sekarang sampai 5.0. Nah, Indonesia dalam posisi 4 menuju 5. Artinya apa? Artinya bahwa semuanya harus meninggalkan yang namanya awal tradisional menuju kepada mekanis, menuju kepada sistem, kemudian kepada digital, dan berikutnya nanti kepada robotik. Jadi ibaratnya semuanya robot. Ya, ibaratnya mau kegiatan apapun robot dan sebagainya. Tetapi kita masih pada tataran digital. Jadi bermain kepada internet sebagai sarana komunikasinya, kemudian aplikasi sebagai piranti yang digunakan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Prof. Nurman tadi, ada plus minusnya. Jadi ketika teknologi itu digunakan dengan baik, kemudian dimanfaatkan sesuai dengan proporsi, itu akan apa yang disebut dengan efisiensi, apa yang dimaksud dengan kecerdasan, ya akan mengalir. Tetapi apabila disalahgunakan, jadi seperti misalkan sekarang yang ada AI, jadi mahasiswa itu bikin tugas pakai AI gitu. ya, Mungkin zaman kita masih muda, untuk mengerjakan paper aja 5 lembar sebulan. pakai mesin. Wah, mesin ketik, pakai buku betul dan Ya, sebagainya. Tetapi sekarang dengan AI, apapun yang kita minta bisa begitu. Nah, tetapi untuk itu kita perlu kecerdasan. Artinya menganalisis, kemudian memenuhi apa yang diharapkan, sehingga keluarlah hasil yang kita inginkan. Jadi teknologi itu menurut apa yang kita maui, tetapi kita pun harus cerdas apa yang kita maui. Sebab apabila tidak, ya kita misalkan kalau kita searching, kita menanyakan sesuatu, dia mesti jawab. Apapun pertanyaannya itu banyak. Nah, itu kan sering dijadikan sarana mahasiswa untuk mengerjakan soal-soal kan begitu. ya. Padahal bisa jadi itu menipu. Artinya menipu bahwa kecerdasan kita tidak kita gunakan, tetapi kita terlalu percaya saja kepada teknologi itu. Jadi itu plus minusnya. Maka tidak heran, ya, Prof, kalau transformasi digital itu bermaksud baik, tetapi bisa juga bergeser tidak baik. Nah, itu mungkin. Kalau begitu, Prof, artinya kan di samping ya jargon sekarang kan banyak yang mengemukakan kantor lipat, dan efisiensi terjadi. Justru teknologi itu akan bermanfaat kalau juga diikuti dengan tanggung jawab moral penggunanya. Nah, oleh karenanya, kira-kira sebagai profesor, sebagai akademisi, sebagai dekan yang mempersiapkan landasan bagi mahasiswa kita semua tentunya, bagaimana kira-kira landasan-landasan moral di dalam penggunaan teknologi, khususnya berkaitan dengan kekinian sekarang, ya, sepanjang pengalaman yang eh, Profesor terapkan atau barangkali pengalaman-pengalaman khusus, Prof, ketika misalnya meninjau universitas di luar negeri atau kunjungan ke pemerintah di luar negeri, and so on lah kira-kira. Seperti apa ini, Prof? Ya, baik.
Jadi kalau melihat itu, intinya kan kita itu berdasarkan pada sikap kita, artinya sikap mau menerima tentang kehadiran teknologi itu. Jadi ketika kita mau menerima, kemudian kita bisa menerapkan aplikasi itu, ini berarti adalah suatu sikap yang bagus. Ada beberapa hal yang terkait misalkan tentang budaya, ada teknologi, ada aplikasi-aplikasi tertentu, tapi budaya kita masih belum menerima secara total. Maka yang terjadi adalah kita ini mendapatkan satu teknologi, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan teknologi itu. Maka tidak heran bahwa yang seharusnya itu bisa digunakan sebagai alat yang bisa mempermudah urusan, akhirnya menjadi sia-sia. Nah, ini bisa jadi ada beberapa hal, mungkin karena faktor usia, ya. Jadi kalau faktor usia, bolehlah. Tetapi kita yang saat ini menghadapi Gen Z, ya, generasi muda, nah inilah yang tentunya harus merespon teknologi itu dengan dilengkapi kecerdasan. Kemudian yang kedua, kejujuran. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya tanggung jawab moral. Karena kalau tidak, ya contoh sederhana aja, untuk absensi bagi kita-kita para dosen maupun pegawai negeri dengan menggunakan apa sidik jari itu bisa mewakili kehadiran. Tetapi mereka dengan cara melihat rumus ini oknum ya, tetapi kemudian dimanfaatkan. Jadi tanpa kita hadir, tetapi mesin itu sudah menunjukkan kehadiran kita. Nah, ini kan berarti ketidakjujuran. Ya, Padahal absensi itu diharapkan sebagai nilai kinerja bahwa orang tersebut hadir atau tidak. Nah ini artinya bahwa teknologi yang luar biasa dimanfaatkan atau digunakan untuk hal-hal yang kurang bagus. Nah, kemudian ada beberapa yang memang bagus bahwa seperti pelayanan kesehatan BPJS itu eh, mereka bisa mendaftarkan dulu, kemudian sampai di sana sudah menunjuk dokternya dulu, kemudian dilayani, kemudian nanti bisa dirujuk kemana misalkan. Nah ini sebagai satu contoh ya, saya lihat BPJS itu sebagai e-government yang bisa di apa namanya ya dijadikan sebagai salah satu bentuk dari pelayanan publik. Jadi hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan itu menjadi piranti yang berguna, tetapi hal tertentu itu tidak bisa karena ketidakjujuran dengan begitu. Sehingga itu yang tadinya maksudnya sebagai indikator kinerja jadi tidak karena ternyata seperti itu. Sama juga konsep pemerintah melakukan apa WFH ini kan. Nah, ya, ya. ini konteksnya kan efisiensi dan sebagainya. Maka disuruh nanti membuat tugas apa yang dikerjakan. Maka diharapkan untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan menggunakan Zoom atau dengan menggunakan piranti yang lain kan seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah ini nambah libur lah enak di rumah. Jadi kita tidak tahu juga. Jadi Betul. apakah ini sebagai alasan efisiensi? Tapi kalau alasan efisiensi sebenarnya tidak usah harus di EVA ya. Tapi itulah satu kebijakan. Nah, kebijakan itu yang sudah sifatnya top down, ya instansi vertikal ya harus melaksanakan kan begitu. Ya, Prof, ini menarik. Apa yang saya tangkap gitu ada titik poin yang sangat penting ya. Pertama, digital sudah eranya. Disuruh atau tidak disuruh, semua instansi, sektor privat, publik itu sudah mulai bergerak ya untuk merubah sistem mereka dari manual menuju yang lebih baik. Tapi seperti yang barusan Prof sampaikan,
kita ini kan terkadang ini kan hanya sifatnya himbauan yang berlaku. Dalam faktualnya, misalnya begini, karena belum ada aturan, maka laporan digital itu dianggap tidak valid sehingga ditolak karena dianggap tidak ada regulasinya. Nah, begitu juga kalau kita sebenarnya mau bertanya, karena nggak ada regulasi yang mengatur bahwa instruksi pimpinan itu secara langsung harus kita laksanakan, kayak sekarang misalnya WFH. Tapi karena beliau itu adalah pimpinan secara nasional, maka kita langsung patuh. Nah, Prof sebagai backgroundnya orang administrasi publik ya, tentu paham betul bagaimana penata kelolaan organisasi, bagaimana regulasi itu dibuat untuk melindungi apa yang sesungguhnya target atau tujuan itu dicapai dengan adanya perubahan-perubahan regulasi. Bagaimana kira-kira, Prof? Jadi kalau bicara itu kan kembali kepada konsep kebijakan. Jadi sesungguhnya kalau kebijakan itu ya sebuah ketetapan, keputusan yang memang tidak dikerjakan oleh orang per orang ya. Jadi oleh tim sebenarnya. Kan itu dan itu paling tidak akan harus rasional dengan segala pertimbangan-pertimbangan. Cuman kadang di negara Indonesia itu ini kan masih patrilineal ya. Jadi kadang keputusan yang baik diusulkan dengan agenda tertentu oleh seseorang dan seterusnya, kadang diabaikan. Tetapi seorang yang mendapat kepercayaan sebagai pucuk pimpinan misalkan hanya mengucapkan sesuatu itu menjadi keputusan. Jadi itu yang apa namanya seperti apakah sebagai alasan misalkan efisiensi itu dengan kita anggaran dipangkas misalkan, kemudian dengan kerja 4 hari dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu kalau ditinjau dari kebijakan itu sebenarnya ya tidak pas juga karena faktanya mungkin dia tidak melakukan pekerjaan di rumah dengan bekerja dan harus memberi laporan, tapi bisa jadi mengarang aja laporan itu. Tapi kenapa tidak dia tetap juga ini? Efisiensi kan tidak harus harus berarti itu semua. Bahkan bisa jadi apa banyak hal-hal yang di luar itu gitu ya. Jadi sehingga keputusan itu harus dilakukan. Jadi sekali lagi, kalau orang masyarakat bawah itu mengucapkan banyak sekali kata-kata sampai 1.000 kata, ya biarlah itu kata-kata. Hmm. Tapi kalau seorang punya jabatan tertentu, baik jabatan di bawah, namun itulah kebijakan yang harus dilaksanakan kan begitu. Iya. Jadi itulah yang terjadi ketimpangan itu. Tapi Profesor setuju nggak kalau perubahan ke arah perbaikan itu harus diturut sertai dengan pengkajian, kemudian apa namanya analisa yang mendalam juga, sehingga ada juga perubahan-perubahan secara formal maupun substansi itu terhadap regulasi itu atau kebijakan itu. Jadi jangan sampai misalnya tujuannya baik, tapi karena atas dasar alasan tidak ada landasan hukumnya, landasan formalnya, kebijakannya, padahal sesuatu yang baik itu dianggap ya justru kira-kira negatif bagi yang lain. Walaupun secara substantif itu secara kinerja bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan terhadap perubahan itu baik. Katakanlah soal penerapan teknologi digital ini, apa yang harus dipersiapkan gitu? Eh, kalau dalam perspektif profesor. Ya, yang jelas bahwa mau tidak mau kita harus maju dari mulai tradisional menuju kepada modern. Nah, setelah modern kita menuju era digital yang ini. Bahkan satu saat kita harus ke robotik ya. Nah, konsep itu tidak mau tidak karena itu harus menyesuaikan dengan negara-negara yang lain. Kalau kita tidak menyesuaikan, ya nanti kita akan menjadi developing countries. Ya, nggak kapan menjadi developed country. Jadi negara yang maju. Nah, oleh karena itu, kebijakan-kebijakan dan seterusnya, ya
tentunya harus kita imbangi, kita ikuti. Dan di kantor-kantor atau di instansi saya kira sudah mulai ya. Jadi tidak ada surat-surat wujud kertas-kertas, tapi semuanya lewat apa email atau sekarang ada teknologi medsos ya, WA. Jadi suratnya diketik, kemudian difotokan, di-scan, kirimkan semuanya. Jadi tidak ada alasan dari Sabang sampai Merauke tidak tahu. Ini satu hal yang sisi lebih bahwa itu cepat ditangkap. Jadi kalau kita beritakan ke Papua, ya saat itu juga terkirim. Nah, ketika gubernur itu mendapatkan instruksi dan dia menjawab ya atau dengan warna biru, nah, itu menunjukkan bahwa informasi sudah masuk. Nah, ini berarti kan sudah transformasi digital. Jadi sampai sampai ke situ gitu. Kemudian kita duduk santai pada saat itu kalau kita lapar perut kita harus keluar membeli sesuatu. Tapi dengan duduk saja tiba-tiba ada bel, oh GrabFood datang. Apa yang kita ya yang akan memenuhi dan seterusnya. Jadi kemudian yang tadi sampaikan pada saat waktu-waktu zaman-zaman dulu mahasiswa itu harus mendapatkan kiriman duit dari Wesel, ya kantor pos itu ya. Kemudian setelah itu orang tuanya harus transfer ke bank. Sekarang tidak perlu. Ya salah satunya ini kan, ya by aplikasi sehingga kita bisa transfer. Kemudian kita membeli barang atau membeli apa dan sebagainya itu, bahkan pernah saya di Bandung itu beli bubur ayam tidak menerima tunai. Padahal wah warungnya kecil, kupikir sombong sekali. Ternyata memang teknologinya. Jadi dengan QRIS ya. Nah, dengan QRIS mereka apa namanya bisa menerima pun dan ini bisa mengontrol. Jadi orang-orang sebagai juragan itu bisa mengontrol terhadap itu. Nah itu mungkin itu salah satu kembangan itu. Selamat datang, Dokter Ardian. Ya, Ya, Prof, kamu punya ya, satu lagi tolong. Ya, mari silakan. ya. Dari Unsri. Unsri ya, wah ini tetangga. Pemirsa, kita juga kedatangan tamu lagi. Ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Jadi tetangga. Ya. Walaupun kalau dari Bengkulu harus menikung dulu ya, Oh ke ya, Jakarta dulu ya, baru sampai ke Palembang. 12 jam. Sama dengan Kalau darat 12 jam. betul. Jadi Bengkulu itu tetangga Lampung juga. Jadi kalau dari Bengkulu mau ke Lampung harus lewat Jakarta dulu. Lewat. Nyebrang dulu. Ya, baik pemirsa, kita sudah banyak yang hal kita kupas, Pak Ardian. Pertama yang jelas supaya pemirsa podcast itu tidak, ya saya sampaikan tadi kan, segala sesuatu itu harus kenal tadi. Supaya dari saya itu sehingga ada tegur sapa gitu ketika jalan rezekinya juga mengalir kan gitu Pak. Kami persilakan dulu Pak Ardian. Jadi kalau saya tadi kan menyebut Bapak dari apa namanya jabatan struktural, Iya. ya saya mohon dibantu untuk biodata yang lain. Sedikit ya. Monggo Pak Ya, Ardian. terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar semua. Saya Ardian Saptawan, saya dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Publik Universitas Jaya. Sebelum dekan, saya adalah Ketua Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya. Penjaminan mutu, ya tingkat universitas itu. Adapun pengalaman lain pernah menjadi asesor Ban PT sejak tahun 2003 sampai sekarang. Kemudian kemarin sama-sama kawan merintis pendirian Lamspak untuk yang LAM yang baru itu, gitu. Sebelumnya ya ada kegiatan-kegiatan lain, dia pernah juga dari WD 1-nya, WD 3-nya. Cuma banyak kemarin-kemarin itu membantu di kementerian, di Menpan. Menpan ya bersama Pak Prof. Eko Prasojo. Iya. Iya.
Gitu kira-kira Ya, sekilas ya. betul. Jadi luar biasa kan. Di beliau artinya sampai sekarang pun masih aktif. Tadi kita ngomong sama Iya, Pak Prof. Sugeng Soeharto yang sudah menjelaskan salah satu misalnya kemampuan teknologi digital. Jadi iya, digital iya, iya. dalam makna transformasi digital di sektor publik birokrasi kita. Tadi terceletuk soal QRIS, Pak. Nah, Jadi kiris, kan iya, iya. nominal uang aja sudah uang digital. Iya, iya. QRIS itu sudah mampu melakukan peredaran uang, Hmm, termasuk uang Malaysia. Makanya kan Malaysia juga iya. protes kita nggak Protes, usah iya, iya, QRIS. iya. Di Asia Tenggara kita nggak perlu menggunakan tukar uang lagi kan, cukup Iya, dengan QRIS. Dan kiris. mudah-mudahan juga perjuangan bangsa ini ke Hmm, Arab iya. Saudi juga karena jutaan kan orang Betul. Indonesia yang naik haji Ya, dan haji QRIS setiap juga tahun, akan iya, iya, berjaya kata orang iya. Malaysia. Nah, Bapak sebagai akademisi Iya. tentu dengan pengalaman struktural, kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap transformasi birokrasi digital di bidang khususnya di Hmm, bidang pemerintahan ini Pak Ardian? iya. Kalau kita lihat dari transformasi digitalnya sebenarnya sudah lama dirintis, yang dulu kita kenal dengan istilah e-government. Hanya ada satu hal yang kurang dipersiapkan secara selaras, yaitu masalah SDM-nya. Yaitu yang paling inti itu adalah mindset. Contohnya begini, kita pada waktu yang COVID kemarin, nah itu sebenarnya momen, cuman nggak diambil. Momennya apa? Karena sejak apa kuliah, bukan kuliah dari SD, TK malah ya, TK dipaksa untuk kita apa namanya teknologi digital kan, nggak ada daring gitu. Nah momen ini nggak dipakai gitu ya untuk pembelajaran masyarakat. Ketika kita balik lagi, kemudian kita disuruh luring lagi. Nah, kemudian ada juga beberapa di anu juga di apa namanya, di kantor-kantor pemerintahan juga yang seperti itu. Nah, ini terjadi lagi sebagai suatu seakan-akan suatu yang aneh gitu ya. Ketika kita sekarang ada perang Amerika Israel dengan Iran, sehingga minyak kita berkurang, kita disuruh WFA, ini seakan kagok. Padahal kita sudah ngalami 2 tahun loh padahal. Nah, ini sebagai satu contoh. Jadi ada suatu reformasi mindset yang belum mengikuti reformasi digital. Di sana kelemahan kita. Jadi momen ketika itu terjadi kita nggak pakai. Contohnya misalnya gini, ketika di pendidikan tinggi aja. Pendidikan tinggi begitu selesai 2002 kemarin, kita diharapkan kembali luring kan. Ya, Nah gitu. Padahal itu adalah pelajaran yang sangat mahal. Artinya bukan berarti harus daring semua enggak, tapi harusnya diseleksi. Nah, tidak ada evaluasi kita pada waktu itu. Sehingga pokoknya disuruh ini luring semua dengan harapan mutu tinggi. Tapi enggak, semuanya itu kan sebenarnya begini, semua kejadian itu tidak ada yang semuanya jelek. Pasti ada hikmah di balik itu. Meskipun kejadian itu merugikan kita. Nah, seperti COVID tadi. Nah, artinya begini, ketika digitalisasi itu sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, nah kenapa itu tidak apa namanya, dibuatkan dalam suatu sistem? Contoh misalnya, kita sudah banyak waktu itu tidak, bertemu dipaksa oleh COVID ya, tidak bertemu sama orang, pelayanannya gitu. Sehingga muncullah inovasi-inovasi yang terjadi di contohnya di Dukcapil, terutama pelayanan-pelayanan pemerintahan, termasuk Dukcapil. Nah, sekarang tuh yang eksis Dukcapil loh kalau kita lihat, yang best practice ya. Nah, Dukcapil itu di mana-mana itu sudah pelayanan sudah cepat. Tetapi di setiap pemerintahan itu kan ada apa namanya itu ya mall pelayanan mutu terpadu. Nah, ini kok kalah dengan Dukcapil sebagai contoh. Padahal kalau itu jalan, waduh luar biasa. Nah, salah satu yang menjadi kendala itu tadi mindset. Karena meskipun kita tuh ala digital, tapi mindsetnya masih manual. Nah, ini masalah. Merubah logika dari manual ke digital tuh kayaknya orang Indonesia kayaknya berat. jadi Prof. Sugeng gini, Iya, iya, iya. jadi Prof. Sugeng kan bilang semacam ada anomali. Di satu Mhm. sisi kita harus ambil. Iya, iya. Transformasi digital itu adalah sebuah keniscayaan. Iya, iya. Tinggal kan memang ada dua kutub. Sebagai Iya, iya. memegang tongkat, satu kutub negatif atau Negatif, ujung negatif, yang betul. kedua adalah ujung positif. Positif, iya, iya, iya. Yang harus kita maksimalkan adalah yang positifnya. Saya Mhm, sependapat tadi ya dengan mhm. Prof. Sugeng gitu. Iya, Tetapi persoalannya, barangkali harus apa kira-kira yang harus dipersiapkan supaya misalnya mhm, barangkali pimpinan itu tidak terlalu percaya kepada bawahannya atau stafnya atau unitnya untuk apa namanya terlalu terbuka mengadopsi transformasi digital. mhm. Nah, jadi kita itu kita lihat, kita kan sudah pakai, digital nih peralatannya ya. Nah,
Tapi mindset kita tadi masih manual. Kenapa manual? Kita seperti tadi, betul kita harus di dalam sistem digital yang kita ketidakpercayaan itu harusnya dimasukkan ke dalam istilah mereka itu adalah verifikasi. Jadi, oke ini terbuka, ya gitu, tapi harus verifikasi oleh pimpinan. Nah, sehingga itu masih terkontrol. Nah, verifikasi ini tidak bukan verifikasi yang salah, berpikir yang logika, algoritma, ya digital, nah itu belum masuk. Jadi harusnya kita juga berpikir algoritma seperti itu. Contoh misalnya, kalau misalnya di perguruan tinggi saja, ini kan banyak fakultas sampai ke program studi. Nah, ini harusnya itu bisa dimonitor, dibuka oleh rektor, gitu ya. Tapi apa namanya, rektor tidak bisa intervensi langsung. Begitu juga di bawah. Di bawah misalnya di fakultas, dia hanya bisa melihat fakultas. Nah, sehingga apa yang harus di-approve oleh rektor misalnya, itu dia bisa lakukan. Sehingga itu semuanya terkontrol. Tetapi sistemnya terbuka. Contoh misalnya, kita KTP aja udah berjalan nih sekarang. Ketika dahulu kan, ketika kita memerlukan pelayanan publik, selalu minta KTP. Sekarang tuh enggak, dia cuman minta nomornya saja. Nah, sehingga nggak perlu lagi fotokopi KTP. Tetapi, contohnya saya di hotel tadi, masih minta dia fotokopi KTP. Nah, itu contoh. Harusnya kan nggak begitu. Begitu nama ada surat tugas ya dari kantor tadi, dia lihat aja nick-nya, itu udah masuk, itu aja diketik. Ini nggak, dia masih fotokopi itu. Jadi, nah ini yang nggak nyambung, Pak. Ini akhirnya apa, kita maunya tadi salah satunya paperless, jadi double paper sekarang, double biaya. Ya, Prof, gimana Prof? Jadi Ya, gini-gini, kalau saya tangkap gitu ya dari Pak Adrian itu kan satu kelebihan dari apa namanya transformasi digital itu Hmm, adalah transparan. iya, Tapi di satu sisi ya kalau saya setuju juga bahwa validitas apa yang dimasukkan oleh anak iya, buah atau unit kita dan lain sebagainya itu harus valid hmm, supaya hakul yakin lah kira-kira betul. pimpinan itu disuguhi dengan informasi-informasi yang memang sesungguhnya benar. Nah, kira-kira untuk mensinkronisasi, mengharmoni ya, Mhm. eh, ini fakta yang seperti dikemukakan Pak Ardian tadi seperti apa? ya, saya melihat begini bahwa adanya kehebatan dari teknologi informasi ini harusnya terintegrasi. Nah, yang terjadi kan parsial. Iya, Apa tadi yang dikatakan Dukcapil bagus, ini hmm, kan. Tetapi data Dukcapil itu tidak digunakan untuk yang lain. iya, Seperti itu. Nah, bagaimana? Ya, itulah yang harus dibuat terintegrasi secara total. Maka itulah yang disebut dengan konsep e-government. Nah, barangkali menuju, gitu kan. Tapi kapan menujunya? Ya, artinya menuju betul-betul itu sebagai e-government. Nah, iya, kalau ini sekarang eh, oke Dukcapil sudah, kemudian kepegawaian itu ada pajak sudah, kemudian eh, BPJS sudah, tetapi ya tadi double ya, double iya, yang diminta double. Tapi kalau itu diintegrasi, barangkali saya pikir memang ada beberapa waktu ke depan. Jadi katakanlah sudah dikonekkan. Seperti halnya kita lihat seperti kepolisian. Jadi itu sudah connect. Jadi apa instruksi pusat sudah sampai sampai ke, bahkan perlakuan Zoom itu polisi sudah sejak dulu sebelum kita kena COVID. Nah, iya, COVID itu kan punya hikmah menjadikan kita mengenal lebih jauh tentang mhm, begitu. Cuman yang menjadi masalah kan kita kan harus cerdas. Tadi saya sampaikan tidak hanya menjalankan aplikasi yang kita tahu, tapi harus cerdas. Kalau tidak cerdas, yang terjadi yaitu tadi tidak jujur, dia absenitif, atau mungkin rekayasa dengan oknum sehingga tidak hadir menjadi kelihatan hadir karena memanipulasi teknologi. Ya, padahal teknologi itu digunakan untuk kebenaran data. Kemudian ada hal yang lain, misalkan saja kalau itu terintegrasi dengan kepolisian, maka tidak perlu SKCK. Kepolisian sudah mmm, mendatakan asalkan sudah ada nama si A saja, apalagi ditambahin dengan nick-nya, unik ya, itu sudah terekam. terintegrasi semua. Iya, Oh, BPJS-nya, oh sudah ada, oh berarti bayar pajaknya sudah, LKH apa LHKPN-nya RK, sudah, kemudiannya sudah, ini sudah, sehingga tinggal selembar aja bukti sudah beres atau mungkin sudah clear atau apa iya, ya.
Nah, sekarang kita lihat, mau daftar puisi, Hmm. banyak sekali dana yang harus disetor. Ini kan berarti ongkos Iya, iya, iya. fotokopinya aja sudah berapa. Berarti pemborosan kan. Padahal konsepnya efisien. Iya, Kalau bahasa Lampungnya itu iya. saida, Ah, satu data, Ya. kemudian satu identitas, ya hmm. sesungguhnya harus lari juga, ya termasuk rekening, ya satu rekening. Iya, iya. Nah, sehingga transparan itu kan akan menjadi apa namanya benar-benar transparan. Kita bisa melihat misalnya PJKA, Hmm. sekarang PTKI. PTKI. Ah. Dulu saya jarang sekali dari Sumatera Selatan Hmm. mau ke Jakarta lewat Lampung ini naik kereta. Iya, iya. Karena segala macam aneka rupa yang Masuk semua. jelek-jelek itu kan masuk, kambing masuk, sapi masuk, ya semua masuk, termasuk preman Teman ya pun masuk. juga masuk. Iya. Nah, tapi eh, sangat luar biasa kok. Jadi saya Perubahannya. kalau misalnya ke Batu Raja, Hmm. wilayah Sumatera Selatan, misalnya ke apa namanya, ke Prabu Muli, jadi berhenti aja di Batu Raja, Hmm. naik yang sekarang kan ada bagus lah, Iya, ya, loh. sangat bagus itu. Hmm. Nah, Kereta. ini untuk pada bidang tertentu, ya Hmm. termasuk mungkin di sektor penyelenggaraan pendidikan, ya gitu juga. Hmm. Pada unit-unit tertentu sudah oke. Tapi ada tapinya. Banyak sekali unit-unit itu yang mengembangkan berbagai macam sistem. Ya, sehingga Iya. saking banyak tuh ratusan sistem, sehingga suatu saat kata kunci integrasi tadi justru tidak menjadi integrasi, menjadi parsial. Parsial. Yang ujung-ujungnya bukan efisiensi, ya Hmm, ya. bukan memfasilitasi lebih cepat, malah bikin kita ini semrawut dan ribet, Iya, iya. Double biaya. double biaya. Kalau Pak Ardian gimana sih Heeh. menyikapi yang fakta-fakta seperti itu, Pak Ardian? Iya, kalau saya lihat itu masalah SDM-nya, dari manusianya. Jadi kita nggak disiapkan tadi. Jadi digitalnya main, tapi apa nama mindset kita masih manual. Nah, oleh karena itu dulu kan sering juga kita misalnya, nah ini dikirim ke filenya ya, ininya lewat online ya. Nanti yang ya cetaknya apa menyusul, ya sama aja. Nah, jadi double tadi kan. Nah, itu masih terjadi. Nah, oleh karena itu sekarang itu misal sebagai satu contoh di internal kita misal kenaikan pangkat kita sekarang. Kan sudah kita menggunakan ini apa namanya? Online ya, internet ya, pakai aplikasi. Nah, itu sudah cukup bagus. Nah, di situ pun masih ada kagok. Kadang-kadang apa namanya? Ada yang salah masuk file kan. Nah, ini. Jadi kita itu perubahan reformasi budaya mindsetnya ini yang belum ngikut. Belum sampai ke situ kita. Jadi itu enggak disiapkan, dianggap sepele gitu. Nah, sehingga ini terjadi apa culture lag gitu ya. Ada gap budaya antara alat teknologi yang dipakai dengan cara berpikir. Nah, sehingga itu terjadi seakan-akan makanya ini ya, saya mengingatkan ini apa namanya pada bulan kemarin kan kita sempat diundang Pak Presiden ke Jakarta. Ketika dia bicara bahwa katanya sekarang itu dia pertamanya bingung, tahun lalu itu bingung. Katanya pertama dia megang jabatan presiden dikarenakan ini Indonesia ini memang betul apa naik ininya pertumbuhannya itu 7,1. Tapi kenapa ada yang miskin 0,9? Nah, ini pembicaraan dia langsung ini. Rupanya ketika dia lihat pertama adalah data BPS dengan data kementerian itu berbeda. Nah, seperti itu. Dengan berbagai macam alasan menteri-menteri, katanya akhirnya dia bilang, pokoknya sekarang saya harus megang hanya satu BPS. Saya tidak mau tahu lagi di kementerian itu, pokoknya harus lapor ke BPS. Nah, maksudnya untuk satu data, tersentral data itu. Nah, dari sana baru ketahuan, Indonesia ini kenapa kok dia meningkat, tetapi tingkat kemiskinan itu bertambah 0,9%. Nah, itu dikarenakan ketahuan dari angka itu bahwa yang, pertumbuhan itu ada hanya di 10 keluarga, dari 5 keluarga dari 10. Ini yang kata orang konglomerat itu. Jadi uang itu banyak di konglomerat. Nah artinya apa? Dia menyebarkan, rupanya uang itu belum tersebar. Nah itu salah satu kebaikan data ini ya, cara cara membaca datanya. Nah kita mindset yang seperti itu belum sampai ke situ. Nah sehingga setiap orang dianggap digital itu sebagai alat, bukan sebagai suatu sistem. Saya sebagai alat seperti komputer itu. Sekarang komputer itu apa lebih banyak ya, masih banyak orang yang menggunakannya sebagai mesin tik saja.
Sehingga program di dalam tuh nggak dipakai. Sama saja dengan anak Anda sekarang disebut dengan bubble ekonomi ya. Anak-anak sekarang ada pakai Apple gaya-gayanya, padahal yang dia beli itu kan harganya mahal. Yang mahal itu sebenarnya programnya, bukan casing-nya. Sehingga apa yang terjadi itu biaya dia itu lebih besar daripada apa yang dibutuhkan. Nah, padahal kalau hanya untuk apa namanya telepon saja, WA saja sebenarnya pakai yang jadul tuh nggak apa-apa harganya lebih murah dan itu maksimal jadi kan. Tapi kalau yang Kalau gitu, zaman dulu ya. Tapi sekarang kan dia ininya hebat, tapi nggak dipakai semua program. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, mindset ini kayaknya yang perlu masih dibenahi. Belum sampai ke sana. Salah satu penyebabnya adalah memang apa namanya teknologi kita itu belum menyebar betul. Jadi masih di tempat-tempat tertentu, terutama di wilayah-wilayah kota besar. Jadi sinyal ini masih nggak ini ya, karena mungkin negara kita ini sangat luas, jadi sinyalnya belum itu. Sehingga tidak maksimal sebenarnya 100% bisa digunakan. Gap ini terlalu jauh antara teknologi dengan kesiapan seluruh masyarakatnya. Ini yang terjadi. Jadi ini sebenarnya seperti kita ini ya, maaf ini mungkin yang lancar hanya di Jawa. Di luar Jawa mungkin tidak terlalu lancar. Jadi karena faktor teknologinya juga sebenarnya. ya, Gitu. terima kasih Pak Aryan. Saya mau agak agak melontarkan sesuatu yang nakal dikit. Jadi nakalnya itu maksudnya eh, sektor digital itu yang membawa banyak manfaat ya walaupun dia tidak bisa menggantikan eksistensi manusia. Alat ya tetap juga alat mental karakter Iya. bangsa kan tetap harus dipupuk sedemikian rupa sehingga alat itu tidak mempermainkan manusia, tapi Iya. justru Betul. alat itu adalah sebagai sesuatu instrumen atau tool yang membantu manusia. Saya mau pandangan gini, Prof. Jadi kan banyak keluhan soal otonomi daerah, soal demokrasi misalnya pemilihan. Banyak juga orang yang mewacanakan, ya kalau begitu pemilihan dengan cara digital. Sudah ada salah satu negara Eropa yang menyelenggarakan biayanya akan lebih murah, Iya. transparan. Ya. Kira-kira Profesor sependapat nggak? Gitu ya. Atau ada pemikiran lain nggak dari Profesor untuk penata kelolaan demokrasi kita? Karena Mhm. proses ini yang sampai hari ini kita percaya yang paling mampu untuk menjadi jembatan ke Gemah Loh Jinari. Ya, terima kasih. Jadi seperti awal saya katakan bahwa teknologi yang luar biasa ini, jadi transformasi digital ini kan tadi diperlukan yang pertama budaya, yang kedua adalah kejujuran dan kecerdasan. Jadi itu artinya apa? Itu yang membuatkan manusia, ya digital itu manusia. Artinya manusia pengguna ya harus cerdas. Yang tadi saya sebut seperti AI, ya Iya. banyak mahasiswa kita yang mengerjakan tugas pakai AI. Jadi itu kan artinya itu. Tapi kalau itu berarti ya artinya otaknya itu cuman hanya artinya tembak di tempat kan, Ya, tidak belajar tapi makan itu. Nah, jadi kemudian dikembalikan dengan demokrasi itu tadi. Saya katakan kalau budayanya bagus, kejujurannya bagus dan kecerdasan bagus, itu oke dengan digital itu, maka terjadi hasil yang bagus. Tapi yang terjadi justru itu memberi peluang ketidakjujuran. Karena digital dimainkan oleh operator untuk bisa menambah 10 menjadi 100, 200, berarti kan bukan nggak lebih. Maka kalau begitu, malah justru manual itu kalau untuk pemilu itu menjadi bukti kan sekarang untuk yang penting mana kartu daftar C-nya. Ya kan? Artinya apa? Disitulah bagaimana data mentahnya orang betul-betul mencoblos siapa dan sebagainya. Karena di situ sudah disimpan dan sebagainya. Paling terjadi di tengah jalan ada penyabotan atau mungkin ada yang macam-macam. Jadi sekali lagi berkaitan dengan kayak begitu, kalau budayanya oke, atau yang tadi Pak Dekan Usri menyatakan adalah bagaimana mindsetnya dan SDM-nya gitu kan, kita kombinasi, dan berikutnya kejujuran, berarti perilaku karakter. Integritasnya, Yang Bu, ya? ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya memang
cerdas. Artinya, wah saya pemilih kan milih orang yang akan memimpin saya, maka saya betul-betul memilih dengan baik. Tapi yang terjadi kan NPWP ya, Hmm. nomor piro wani piro. Wani Piro. Mungkin kalau di daerah, kalau di kota kan sudah mulai cerdas. Jadi makin tinggi tidak pakai duit. Ya, jadi pilihan presiden mungkin tidak pakai duit, tapi bagaimana itu gitu. Iya, iya. Jadi mereka sudah mulai cerdas juga. Tapi kalau di bawah kecerdasan itu dibeli dengan uang. Jadi itu nah, apalagi dengan eh, pola apa namanya pemilihan umum dengan sistem. Oke, setuju saya. Tapi tadi manusianya harus sudah siap dengan itu dan sebagainya. Mm-mm. Tapi ya jangan pesimis bahwa Hmm. kita itu kan menuju kepada yang bagus. Di konsep pemerintah kan e-government tadi. Nah, saat ini kan belum terintegrasi. Jadi ya bertahan-bertahan mungkin Oh, satu saat. Cuman nanti ketika kita mau sampai terintegrasi sudah ada robotik gitu. coba. Nah, itu Begitu lagi cepatnya kan. ya. Iya, iya. Intinya Prof, ya, untuk masa waktu sekarang raw material jadi resource untuk Mm-mm. data itu harus benar-benar valid dan itu ada menjadi ranah digital. Tapi kalau persoalan cara pencoblosan jangan Jangan. nunggu nunggu apa namanya Ya, tadi mental kita, karakter Betul. bangsa ini Ya, benar-benar Betul. luar biasa. Jadi betul saya setuju tuh Pak, integritas. Hmm. Jadi integritas ini termasuk integritas aparatnya. Saya punya pengalaman, kebetulan tahun 2003-2008 saya jadi Ketua Dewan Kehormatan KPU Sumsel waktu yang pertama kali. Itu tahun 2007 pernah diadakan apa namanya pilot project di seluruh Indonesia ini. Setiap provinsi itu dua kabupaten diambil untuk pemilihan kepala desa secara langsung pakai digital. Karena waktu itu uji coba, semuanya masih polos gitu ya, nggak ada pikiran macam-macam, bisa kok terjadi. Padahal itu diuji coba di tempat-tempat yang sulit masuk apa listrik. Apa yang dilakukan? Pakai aki. Dan itu bagus. Itu pertanyaan besar. Kenapa nggak dilakukan selanjutnya? Nah itu. Padahal itu berapa miliar uang yang sudah dikeluarkan untuk uji coba itu. Seluruh Indonesia itu diambil dua-dua. Jadi baliknya kepada integritas pada aparaturnya juga. Jadi karena pada waktu itu masih polos, ya itu terjadi. Baik. Contoh kedua, pada waktu itu karena apa namanya pemilihan pertama pemilihan langsung, ya. Jadi maaf itu kepala-kepala daerah itu kan dipilih langsung ya. Nah, yang partai politik masih polos nih berpikirnya. Jadi belum ada money politik gitu loh. Jadi yang terjadi mereka waktu itu kita di setiap kecamatan kita taruh satu komputer untuk menyerap ngambil dari desa-desa. Yang melaksanakan adalah mahasiswa. Nah waktu itu. Jadi dari kecamatan itu langsung ke provinsi. Itu lewat dan itu bagus. Makanya yang pertama itu bagus. Tetapi akibatnya apa? Hampir seluruh anggota KPU pusat masuk penjara. Itu fakta. Itu fakta, Pak. Dan itu banyak adalah dosen-dosen di FISIP. Wah, Itu fakta. Nah, ini permasalahannya setelah apa? Setelah demokrasi itu berjalan dengan baik kan rada seimbang pada waktu itu sehingga hampir masuk semua partai politik yang tadi ada sekelompok orang lah gitu ya yang berpikir politiknya lebih kental ya tidak setuju dengan hal tersebut. Nah, ini nih. Jadi balik kepada integritas. Balik pada integritas. Jadi integritasnya si aparaturnya kemudian juga masyarakatnya itu benar-benar. Kalau kita sudah kompak, kita setuju dengan hati yang bersih, saya rasa itu bagus, cepat sekali. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Malaysia. Malaysia kita udah ketinggalan jauh sama Malaysia. Pemirsa, terima kasih atas apa namanya urun rembuk ya di Hmm, podcast Public Administration visi Universitas Lampung. Terima kasih ke Prof. Sugeng Soeharto, hmm. Pak Dr. Ardian Ya, kasih. atas bertamu ya di Ya, podcast kita. Mudah-mudahan laku Pak laris manis. amin. Ya, mahasiswa Bapak juga nonton. Iya, iya, iya. Dengan kita semakin rapat. Paling tidak sebagai akhir Hmm, eh, diskusi ringan kita membedah iya, teknologi digital, iya, birokrasi, menggunakan saintifik dalam artian betul. memakai
tool, alat bantu teknologi itu Hmm. eh, keharusan, Ya, keniscayaan. betul. Suka atau tidak suka, Hmm. orang akan menggunakan itu dan Indonesia harus mengikuti itu. Ya, Betul. walaupun Harus saya ikut. setuju, kita juga ikut sambil melakukan pembenahan data, satu pintu, satu data, satu terintegrasi, dan Hmm. lain-lain. Di samping itu kita juga mempersiapkan karakter bangsa, mental dan weather itu. Apa yang menjadi closing statement, Prof, untuk diskusi kita ini? Pesan-pesan kepada adik-adik mahasiswa kita, masyarakat Lampung yang lagi nonton. Hmm. Baik, jadi intinya bahwa kita tidak bisa menolak ya, bahwa teknologi itu adalah meningkat, bahkan sudah menjadi revolusi industri. Jadi begitu pesat dan tidak bisa mengelak. Oleh karena itu, generasi muda khususnya, maka menjadikan teknologi itu sebagai suatu piranti untuk maju, berkembang, menghadapi tantangan zaman. Namun demikian, budaya, kemudian kejujuran, dan sifat-sifat perilaku untuk memiliki rasa tanggung jawab itu harus ditekankan. Sehingga pada akhirnya pembangunan yang berkesinambungan itu akan terjadi. Saat ini konsep pada e-government sudah pada revolusi 4.0 menuju kepada 5.0 atau robotik ya. Oleh karena itu, segala sesuatu kita ambil yang positifnya, sedangkan yang negatifnya ya harus kita pendam menuju kepada kemajuan Indonesia Emas tahun 40. Terima kasih, saya kira itu. Makasih, Prof. Ya, Ardian, apa ya. closing statement untuk adik-adik kita sama masyarakat Lampung Iya, iya. yang Baik, terima kasih. Digitalisasi merupakan suatu hal yang mutlak terjadi sekarang. Tapi kita harus sadar bahwa itu adalah teknologi. Nah, dengan demikian maka hal ini menunjukkan bahwa antara ilmu dan teknologi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi ilmu itu semuanya mengarah kepada aplikasi. Artinya bahwa antara perkembangan ilmu tersebut itu tidak akan dia mencapai suatu titik yang disebut dengan quantum leap atau loncatan yang tinggi apabila tidak disertai teknologi. Nah, administrasi publik sebagai suatu ilmu pelayanan pada rakyat secara menyeluruh, maka mau tidak mau dia harus mengikuti hal tersebut, ya. Namun jangan kita lupa bahwa seperti yang disampaikan oleh Prof. Sugeng tadi, kita harus melihat tergantung juga pada integritas kita, kejujuran kita, kemudian manusianya juga harus berakhlak karimah ya, berakhlak karimah. Jadi artinya kita bagaimanapun juga karena itu sebagai alat, maka tergantung semuanya pada niat baik kepada manusianya. Dengan demikian maka alat itu akan menjadi suatu percepatan peningkatan martabat manusia dalam pengertian bagaimana cara kita mengelola suatu pelayanan kepada masyarakat ya dengan lebih baik. Dan, dengan demikian maka teknologi itu akan menjadikan suatu perangkat yang, meningkatkan kecerdasan manusia dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, itu yang paling penting. Jadi artinya itu jangan kita berpikir terbalik bahwa teknologi itu merupakan suatu, segala-galanya buat kita, tidak juga. Tapi tetap kepada kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, di dalam perkembangan teknologi yang sangat tinggi sekarang itu, cara berpikir sistemik itu merupakan suatu hal yang merupakan keharusan. Jadi cara berpikir sistemik itu bahwa kita di dalam melihat suatu persoalan harus berpikir secara komprehensif. Tidak hanya melihat dari, proses itu saja, tapi adalah ke dampak. Makanya Kementerian Saintek kita sekarang ikut yang kementerian berdampak ya, artinya apa itu, eee, kalau ilmu misalnya universitas berdampak. Jadi artinya, apa yang dilakukan itu harus mempunyai pengaruh yang besar pada masyarakat. Kita tidak bisa hanya melihat situ suatu apa yang harus kita lakukan saja, tapi kita harus melihat bagaimana akibatnya kepada masyarakat. Nah, untuk akibat tersebut maka secara berpikir sistemik dengan melalui digitalisasi itu maka semua peringkat variabel-variabel yang berpengaruh atau terikat kepada suatu persoalan itu merupakan suatu sistem yang harus kita berpikir secara menyeluruh dan jangan lupa secara cepat. Nah, itu pegang digitalisasi tadi.
Demikian kira. Jadi semakin Oh, maju itu kita semakin cakep nih, harus ya. berbaik lagi. Jadi topik kita semakin memanas gitu ya, maunya itu 6 jam ya, tapi berhubung waktu beliau Wah, juga masih kelelahan. Tapi yang jelas terima kasih banyak ya, Yan, Prof. Sugan, ya, jangan kapok-kapok Pak untuk hadir di sini. Ya, Saya juga insyaallah, amin. mengucapkan selamat lapor ya visi PKS Barat. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi untuk Amin. kita semua mendapatkan kebaikan, melakukan perubahan, termasuk digitalisasi di fakultas kita masing-masing. Amin. Salam hormat dari Lampung. Amin. Tapi pun bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Sugeng. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Prof. Silakan. Oke. Terima kasih, Bapak.